Advokat kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap hal mengejutkan di balik kemenangan Baim Wong atas hak asuh kedua anaknya. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama itu mendapat tanggapan dari Hotman Paris. Putusan yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2025 tersebut, menurut Hotman Paris bisa saja ada kaitannya dengan pengakuan Baim Wong sebelumnya soal kesehatan Paula. Lantas, Paula yang 2 hari lalu menanggapi putusan tersebut melalui sosial media, kemarin ia tanggapi secara langsung. Lantas, apa alasan Paula hingga tidak mengajukan kasasi atas putusan tersebut? Seperti apa pula tanggapan Baim Wong dan Kimberly Ryder atas aksi netizen yang makin heboh menjodoh-jodohkan keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkabulnya langkah banding dari Baim Wong terkait hak asuh atas kedua anaknya melalui putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama mendapat tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris. Hotman menyebutkan bahwa jika demikian putusan pengadilan maka itulah yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan pertimbangan hakim mengabulkan upaya banding dari Baim Wong atas hak asuh anak dikaitkan dengan aksi Baim Wong sebelumnya yang telah membongkar terkait dugaan penyakit yang diderita Paula sejak sebelum menikah. Pengakuan itu bisa menggiring opini hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh atas anak diberikan kepada Baim saja. Namun, Hotman Paris Hutapea tetap menyayangkan sikap pihak Baim Wong tersebut yang sudah membuka dengan terang benderang terkait alasan dirinya bercerai dari Paula Verhoeven. Putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Ya kan? Ya udah. Kalau banding, maka putusan itu belum berlaku. Ya, jadi anak hak asuh itu belum mengikat. Jadi selama banding kasasi PK, hak asuh itu belum berlaku terhadap bapaknya karena putusan itu belum final. Tapi yang jelas faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim, bisa mempengaruhi hakim untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai pemegang hak asuh. Ya, itu sangat mempengaruhi. Di sisi lain, Paula Verhoeven dalam postingan di akun sosial media pribadinya 2 hari lalu, ia juga mengumumkan soal menangnya Baim Wong atas hak asuh kedua anak mereka dari langkah banding yang ia ajukan. Dalam postingan tersebut, Paula menulis bahwa dirinya berbesar hati dan lapang dada menerima putusan pengadilan. Alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Agama telah menyampaikan putusan banding pada tanggal 18 Juni 2025. Saya berbesar hati untuk menerimanya dengan lapang dada dan percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana terbaik dari Allah. Tak hanya itu, dalam postingannya, Paula juga menyebutkan bahwa ia tidak akan mengajukan kasasi demi kebaikan mental anak-anaknya. Saya memilih untuk tidak mengajukan kasasi. Ini bukan tentang kalah atau menang, melainkan untuk kebaikan semua. Terutama ini demi kesehatan mental dan masa depan Keanu dan Kenzo. Kami mungkin gagal sebagai suami istri, tapi saya berharap kami tidak gagal sebagai orang tua yang bijaksana. Tulis Paula Verhoeven di akun sosial media pribadinya. Tanggapan langsung dari Paula Verhoeven atas menangnya Baim Wong mendapatkan hak asuh anak terungkap kemarin saat ia ditemui awak media di sela-sela aktivitasnya
Paula berharap agar dirinya dan Baim Wong bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Bijaksana yang dimaksudkan Paula adalah selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo, bukan ego mereka sebagai orang tua. Dengan itu, Paula berharap anak-anak mereka kelak menjadi anak-anak terbaik, tenang, dan positif menjalani kehidupan mereka. Saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif. Sebelumnya saya terima kasih buat semuanya, teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan anak-anak saya juga. Terima kasih buat supportnya. Maaf saya nggak bisa banyak berkomentar, cuman saya harus ada pesan lagi. Kalau ketemu susah ya, Iya, semuanya ya. doain aja. Tapi dikasih akses sama Kak Baim, Kak. Doain aja ya, Mbak. Kuasa hukum Paula Verhoeven mengungkap keputusan kliennya untuk tidak mengajukan kasasi atas menangnya Baim Wong mendapatkan hak asuh anak dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi. Menurut Alfon Palma Kurnia, langkah itu diambil Paula demi kepentingan anak-anaknya. Namun kuasa hukumnya mengatakan bahwa jika Paula tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, pihaknya bisa mengajukan pembatalan hak asuh anak. Ya, Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan gitu kan oleh anak-anak itu gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan statement kita pada saat ini gitu kan dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi gitu kan. Itu ya pada saat ini. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti Paula tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh gitu. Permohonan pembatalan hak asuh gitu ya. Jadi bukan ya saya bahwa serta-merta mengatakan ini domainnya di dia dan kemudian diatur gitu, enggak. Nah, itu yang dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua pihak gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kedua belah pihak itu yang mengatur. Saya sebagai lawyer tidak punya kapasitas gitu kan untuk mengatur-atur itu. Yang pas dan paling berwenang untuk mengatur tentang anak-anak itu adalah anak-anak itu sendiri dan juga orang tuanya. Mengejutkan, tanggapan Hotman Paris Hutapea usai Baim Wong memenangkan hak asuh atas kedua anaknya. Lantas, seperti apa pula tanggapan Kimberly Ryder dan Baim Wong atas hebohnya aksi perjodohan dari netizen atas keduanya belakangan ini? Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Aksi perjodohan Baim Wong dengan Kimberly Ryder oleh netizen belakangan ini semakin heboh di jagat maya. Menanggapi kabar tersebut, Kimberly baru-baru ini angkat bicara. Kimberly menyebutkan bahwa kedekatan dirinya dengan Baim Wong hanya sebatas pekerjaan. Diakuinya bahwa belakangan ini mereka sedang menjalani syuting film bersama, sehingga seringkali bertemu di lokasi syuting. Kimberly juga menjelaskan
bahwa dalam waktu dekat ini, ia dan Baim Wong akan intens bertemu lagi dalam kegiatan promosi film terbaru mereka. Ketika mendengar kian gencarnya aksi netizen menjodoh-jodohkan keduanya, Kimberly mengaku bahwa baik dirinya maupun Baim Wong hanya tertawa saja. Di sisi lain, Kimberly menyebutkan bahwa kini dirinya sedang berusaha membenah diri agar ketika nanti Tuhan menghadirkan jodoh buatnya, ia sudah merasa lebih siap. Lantas, seperti apa kriteria suami yang diidamkan Kimberly mengganti posisi Edward? Benarkah dari kriteria yang diungkapkannya ada pula yang mengena pada sosok Baim Wong? Jangan diomongin, nggak enak sama dia. Masih ada proyek lagi nggak sih dengan Kak Baim, Kak? Jadi, Apa? masih ada proyek lagi nggak sih kayak film gitu? Kemarin kan udah syuting film, terus tinggal tunggu tayang aja. Jadi pasti nanti masih ada promo-promonya, terus kelihatan bareng lagi, terus netizen pada jodoh-jodohin lagi. Nah, gitu aja mulu muter-muter di situ. Tapi nyaman gak sih Kak dengan adanya gosip Atau beredar risih kayak gitu? Atau risih gitu? Kita mah santai aja, kita kayak ya udah kita ketawain aja udah. Tapi kan makin deket sama anak-anaknya juga. Ya udah kayak baik-baik aja gitu. Yang namanya apa ya? Dia tinggalnya di situ, kantornya di situ. Kalau aku datengin ke kantornya, ya itu sekalian sama rumahnya dia. Kalau ada anaknya dia, ya ketemu. Ya udah, gitu aja. Mencari sih tidak ya. Lebih ke kita tuh seharusnya tidak mencari pasangan ya. Cuman kayak memperbaiki diri, mencoba untuk menjadikan diri lebih baik lagi supaya pas Allah ngasih di waktu yang tepat, ini dia nih pasangan buat lo, kita udah menjadi versi terbaik kita untuk pasangan kita. Kriteria pasangan, agamanya sama, tidak ngerokok, dewasa, apa ya, emotionally intelligent, pekerja keras. Ya itu dulu. Kalau Baim sendiri sudah masuk belum sih, Kak? Kalau Baim sudah masuk belum? Ya lu nggak usah nanya ke arah situ deh, bye. Di sisi lain, respon Baim Wong ketika ditanya tentang kabar kedekatan dirinya dengan Kimberly Ryder berkat aksi dijodoh-jodohkan netizen pun terbilang mengejutkan. Baim terlihat entah malu-malu atau berusaha menutupi kedekatannya dengan Kimberly. Sebab reaksi Baim Wong ketika ditemui awak media untuk dimintai klarifikasinya tampak tak biasa. Ia hanya tersenyum dan diam, entah karena tersipu malu atau tengah berusaha menutupi kenyataan sebenarnya. Lalu, Baim Wong memilih menghindari awak media dan kabur begitu saja dengan ekspresinya yang mencurigakan, seakan menyimpan banyak rahasia di hatinya. Iya, sekolah cuma gitu doang, sama anak-anak doang udah. Ya. Mau buru-buru maaf. Apa? Di mau buru-buru. Di ini di mana? Iya, mau buru-buru. Apa? Klarifikasinya aja Bang Baim biar nggak jadi simpang siur Bang Baim. Itu. Mengejutkan, aksi perjodohan netizen antara Baim Wong dan Kimberly Ryder yang makin heboh di jagat maya. Lantas, seperti apa pula Paula Verhoeven ketika bertemu dengan Kimberly Ryder di acara fashion show baru-baru ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar kedekatan Baim Wong dan Kimberly Ryder belakangan ini menggema kian kencang. Hal itu kabarnya berimbas pada relasi Kimberly dengan Paula Verhoeven. Pasalnya, ketika belum lama ini, Kimberly Ryder dan Paula Verhoeven tampil bersama dalam suatu acara fashion show. Saat itu, keduanya menjadi model untuk koleksi busana rancangan desainer ternama. Dalam video acara tersebut, Paula Verhoeven tampak berdiri di sisi kiri,
sementara Kimberly berada di sebelah kanan sang desainer. Meski berada dalam satu frame, tak terlihat adanya interaksi antara keduanya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat keduanya tengah sibuk berpose untuk pemotretan, dan keduanya pun tampak fokus dengan peran masing-masing sebagai model dalam acara tersebut. Menurut hasil telisik pakar ekspresi yaitu Dodi Triasmara, ia melihat bahwa tertangkap kondisi yang kurang nyaman atau canggung dari keduanya ketika bertemu. Hal itu menurut Dodi lantaran yang satu merasa sudah dekat dengan Baim Wong. Tetapi yang satunya lagi merasa menjauh, justru dalam hatinya mempertanyakan kenapa si dia dekat dengan mantan suaminya. Sehingga terkesan saat bertemu, keduanya tampak merasa tidak nyaman satu sama lain. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Dalam rangka support bisnis sahabat. Jadi happy ya, happy Allah ya. Cium dong. Lihat ya, dari ketika mereka lebih ke berpapasan gitu ya, terus kemudian ketemu, emang kemudian kalau kita lihat dari yang Instagram yang singkat itu, nah pasti ada apa ya, ada momen awkwardnya itu. Kenapa? Karena apakah memang benar karena situasinya juga mereka dalam situasi yang berbeda. Artinya berbeda itu lebih karena yang satu merasa sudah dekat dengan yang prianya, tapi kemudian kalau yang satunya lagi lebih kepada kalau malah dekat gitu ya. Nah itu dia, karena jadi dua-dua ini memang punya momen yang agak kuat. Itu yang pertama. Terus yang keduanya juga biar bagaimanapun, karena ini kan jadi situasinya ketika ada dua orang kemudian berselisih, berbeda sudutnya itu kan membuat situasi jadi nggak terlalu cukup nyaman sebenarnya ya. Yang satu cuma bisa ngeliatin aja karena dia posisinya lebih tinggi, jadi dia memperhatikan gitu ya, seperti ini apa sih gitu. Nah itu sikap-sikap seperti itu. Lebih kalau dilihat di sini ada, kalau dari ekspresinya dia kalau namanya cenderung lebih ke contempt, disgust gitu ya, jadi sangat nggak nyaman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.